Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel materinya Bu Ana, KWU semester 1. Hari ini kita akan membahas tentang materi BEP atau Break Even Point, di mana kita akan menghitung titik impas ya. Istilahnya titik impas itu dimana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Total revenue sama dengan total cost ya. Pendapatan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi pakpok ya. Titik impas itu sama dengan pakpok. Oke? Paham ya dari sini? Nah, fungsi BEP sendiri ada dua. Satu, kita dapat mengetahui dana yang kita gunakan itu untuk apa saja, biaya-biaya yang dikeluarkan itu berapa, biayanya, modalnya itu berapa ya. Jadi tahu pembukuan rinciannya. Yang kedua, kita dapat sebagai proyeksi diri perusahaan kita itu satu bulannya mencapai target berapa unit. Jadi semua perhitungan itu nanti tujuannya tetap sama, yaitu mengetahui target produksi atau target penjualan di dalam suatu perusahaan ya. Nah, selanjutnya adalah elemen penting yang ada di dalam rumus BEP. 1. Fixed cost atau biaya tetap. Kalau dulu kita di kelas 10 kita ada HPP, harga pokok penjualan. Sekarang untuk perhitungan di kelas 11 itu menggunakan BEP atau titik impas ya. Nah, biaya tetap itu sama dengan waktu di HPP, biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, pegawai, mesin dan lain-lain ya. Biaya ini dikeluarkan meskipun tidak menjual suatu barang apapun. Jadi tetap ada pengeluaran meskipun kita tokonya tutup atau tidak menjual suatu apapun. Nah, kalau variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita dalam menjalankan usaha. Contohnya biaya produksi bahan baku itu kita keluarkan tergantung dari kegiatan kita ya. Terus biaya listrik itu kalau ketika kita perusahaan garment atau berhubungan dengan mesin jahit, kita kan juga akan menggunakan listrik sesuai dengan banyaknya produksi dalam perusahaan kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah harga penjualan, yaitu harga jual yang ditentukan kepada pembeli. Kalau dulu di kelas 10 kalian HPP, harga jualnya itu biaya produksi ditambah 30% atau berapa keuntungan yang ingin kalian pakai ya. Ada 10%, 20%, maksimal biasanya 30%. Itu ya. Nah, selanjutnya jenis perhitungan BEP itu ada dua. Kalau dulu di HPP ada beberapa tahap, sekarang ada dua. Dua ini perhitungannya mirip, tapi yang satu untuk mengetahui unit berapa produksi barang atau unit yang kita
produksi, ya. Ini rumusnya adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Contoh soalnya ini. Pak Amin memiliki sebuah toko sepeda dengan fixed cost sebesar 5 juta, variable cost sebesar 200.000 per unit, dengan harga jual 1.500.000 per unit. Ya. Tadi rumusnya biaya tetapnya adalah fixed cost kan sama dengan biaya tetap, ya. 5 juta dibagi harga per unit 1.500.000 dikurangi 200.000 biaya variabel per unit, ya. Nah, hasilnya adalah 3,84 dibulatkan menjadi 4 unit dalam 1 bulan. Oke, jadi hasil dari BEP unit ini nanti hanya sedikit meskipun nominalnya besar-besar karena 5 juta dibagi 1,3 juta. Ya. Untuk yang kedua adalah BEP rupiah. Nah, kalau BEP rupiah ini adalah BEP jualnya, ya. BEP rupiahnya bukan unitnya. Rumusnya biaya tetap dibagi harga jual dikurangi variabel cost dibagi harga per unit, ya. Jadi ada 3. Nah, contohnya Pak Rusli memiliki toko mebel dengan biaya tetap 10 juta, biaya variabel 500.000 per unit, dengan harga jual 2.500.000 per unit. Hitungannya adalah biaya tetapnya 10 juta, harga jual dikurangi variabel cost atau biaya variabel dibagi 2.500.000 dengan harga jual, harga per unitnya, ya. Jadinya ini 0,8, 10 juta dibagi 0,8 sama dengan 12.500.000. 12.500.000, ya. Nah, dari sini ada pertanyaan. Kalian pahami dulu. Nanti jangan lupa absen di link yang sudah saya kasihkan. Yang kedua, tolong kalau memang ada pertanyaan silakan komen di bawah video ini. Yang ketiga, tolong like untuk pengganti absensi, ya. Like dulu, plus kalau yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih. Untuk tugasnya nanti saya share di kelas GC masing-masing. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.